Saat ini kita masih berada di tengah pandemi COVID dan baru-baru saja kita mendengar kabar bahwa 1,2 juta vaksin COVID buatan Sinovac dari Cina sudah mendarat di Indonesia. Ini adalah berita yang cukup menggembirakan karena artinya kita akan bisa menerapkan strategi herd immunity untuk mencegah penularan virus corona. Seperti yang kita tahu, vaksin adalah virus yang sudah dilemahkan yang akan disuntikan ke dalam tubuh untuk membangun antibodi agar dapat mencegah virus tersebut menginfeksi kembali. Tapi bagaimana kita bisa menemukan vaksin? Dari mana kita tahu bahwa virus yang lebih lemah bisa memicu terbentuknya antibodi untuk virus yang lebih kuat? Ini adalah kisah Edward Jenner dan bagaimana dia bisa menemukan vaksin di tengah pandemi cacar. Sebelum itu, mari kita bahas sejarah dari penyakit cacar dan penanganannya sebelum vaksin ditemukan. Penyakit cacar sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan telah membunuh ratusan juta orang. Meskipun begitu, penanganan dari penyakit cacar sendiri sudah lama ditemukan oleh seorang biksu dari Cina pada tahun 1022. Dalam buku yang ditulisnya, dia menghaluskan kudis yang berasal dari penyakit cacar kemudian meniupkannya ke hidung orang yang sehat. Dia melakukan ini karena menyadari bahwa orang yang telah terkena penyakit cacar tidak terkena untuk kedua kalinya. Prosedur ini dinamakan variolasi dan terus dikembangkan dengan berbagai metode. Pada abad ke-18 di Eropa, para dokter melakukan variolasi dengan cara mengorek sedikit bagian cacar dari kulit penderita, kemudian menggoresnya 4-5 kali ke kulit orang yang sehat. Hal ini umumnya ampuh, tapi masih menyisakan sekitar 3% orang yang meninggal karena prosedur ini. Bahkan setiap tahunnya masih ada 400.000 orang yang meninggal di Eropa pada abad yang sama. Hingga akhirnya seorang dokter bernama Edward Jenner menemukan solusinya, dan penemuannya ini akan menjadi cikal bakal dari vaksinasi modern. Pada umur 13 tahun, saat Jenner masih menjadi murid seorang dokter bedah, dia pernah mendengar seorang gadis pemerah sapi mengatakan bahwa dia tidak akan tertular cacar karena sudah pernah terkena cacar sapi. Saat Jenner sudah dewasa dan menjadi seorang dokter, dia menyadari bahwa perkataan gadis itu ternyata benar. Dia menyadari bahwa tidak ada gadis pemerah sapi yang terinfeksi cacar. Dia kemudian mengamati para pemerah sapi dan menemukan bahwa di tangan mereka ada sedikit cacar akibat terkena penyakit cacar sapi dari sapi yang mereka perah. Hal ini terjadi karena cacar sapi dan cacar yang menyerang manusia berasal dari keluarga yang sama. Tapi cacar sapi seharusnya menyerang sapi, dan ketika virusnya masuk ke tubuh manusia, virusnya menjadi tidak terlalu berbahaya. Jenner kemudian memutuskan untuk mengetes apakah benar cacar sapi bisa membantu melindungi dari penyakit cacar biasa. Pada bulan Mei tahun 1976, dia menemukan seorang gadis pemerah sapi yang baru saja terkena cacar sapi di bagian tangannya. Dia kemudian mengambil sedikit bagian dari cacar tersebut kemudian menggoresnya ke kulit anak tukang kebunnya yang berumur 8 tahun. Anak tersebut kemudian terkena demam tidak lama setelahnya tetapi sembuh dalam beberapa hari. 2 bulan kemudian Jenner kembali menggores kulit anak itu tapi kali ini dengan cacar yang menyerang manusia. Setelah beberapa hari tidak terjadi gejala apapun dan Jenner menyimpulkan bahwa anak itu telah kebal dari cacar. Jenner kemudian mencoba hal yang sama ke beberapa orang dan menemukan hasil yang sama. Dari hasil tersebut, Jenner akhirnya membuat vaksin cacar yang berasal dari virus cacar sapi. Lembaga kedokteran kemudian berdiskusi panjang tentang penemuan Jenner ini hingga pada akhirnya vaksin diterima dan variolasi menjadi dilarang. Perbedaan antara variolasi dan vaksinasi adalah variolasi menggunakan virus yang sama untuk membentuk kekebalan, sementara vaksin menggunakan virus yang lebih lemah atau telah dilemahkan. Setelah bertahun-tahun menggalakkan kampanye vaksin, WHO akhirnya menyatakan penyakit cacar berhasil dibasmi pada tahun 1979, dan Edward Jenner dikenang selamanya sebagai Bapak Imunologi.